Orang Arab adalah penjajah, orang Yahudi adalah penduduk asli yang terusir. Menjadi mungkin karena orang Arab yang menaklukkan tanah itu pada dasarnya membiarkannya tandus. Hasil dari kembalinya ini adalah kami mulai membangun pertanian, pabrik, tempat kerja. Orang Arab dari negara terdekat bermigrasi dan kini menyebut diri mereka orang Palestina. Dan kami berkata, semua orang bisa tinggal di sini. Orang Arab berkata tidak boleh ada negara Yahudi. Kami bukanlah orang Belgia di Kongo. Kami bukan orang Belanda di Indonesia, oke? Kami bukan orang Inggris di Afrika Selatan. Kami sudah ada di sana sepanjang waktu. Saya sebenarnya sangat tidak tahu dalam arti yang mendasar tentang sejarah perkembangan negara Yahudi Israel. Dan saya tahu bahwa ada begitu banyak dan terus-menerus perdebatan tentang isu-isu yang sangat mendasar, bahkan tentang hak Israel untuk eksis. Dan Anda memulai dengan membahas dalam buku Anda mulai menjelaskan hal itu, setidaknya sebagian. Dengan membicarakan tentang Herzl dan ketakutannya bahwa antisemitisme, bahwa bangkitnya antisemitisme di Eropa akan menyebabkan sebuah bencana yang jelas merupakan ketakutan yang beralasan. Maukah Anda dengan baik hati menjelaskan kepada saya, juga para penonton dan pendengar saya, tentang alasan Anda untuk pembenaran moral bagi Israel, juga pembenaran politiknya? Saya pernah mendengar argumen-argumen dari pada sudut pandang Palestina. Dan saya ingin memperbaiki ketidaktahuan saya dan mungkin membantu para penonton dan pendengar saya melakukan hal yang sama. Jadi apakah akan berguna jika kita mulai dengan Herzl? Ya, sebenarnya saya akan mulai, Herzl adalah apa yang saya sebut sebagai Musa modern kita. Tapi saya sebenarnya akan mulai dengan Musa yang asli. Bangsa Yahudi telah tinggal di tanah Israel, yang sekarang menjadi negara Israel, telah tinggal di sini dan terikat dengan tempat ini selama sekitar 3.500 tahun. 3,5 milenium. Sekarang selama kira-kira 2 milenium pertama dari waktu itu, kami hidup di apa yang digambarkan dalam sebuah teks yang umum dikenal sebagai Alkitab. Jadi Alkitab menggambarkan bagaimana bangsa Yahudi hidup di tanah ini, terikat dengan tanah ini, dan berjuang melawan. Para penakluk terkadang ditaklukkan namun tetap tinggal di tanah mereka. Dan itu berlanjut untuk waktu yang sangat lama, sampai kira-kira abad ke-6 atau ke-7. Sebenarnya setelah kelahiran Kristus, selama kurang lebih 2000 tahun. Kami ditaklukkan oleh bangsa Romawi, kami ditaklukkan oleh bangsa Bizantium. Mereka melakukan banyak hal buruk kepada kami, tetapi mereka tidak benar-benar mengasingkan kami, bertentangan dengan apa yang dipikirkan orang. Itu saja. Kehilangan tanah kami sebenarnya terjadi ketika penaklukan Arab berlangsung pada abad ke-7. Orang-orang Arab keluar dari Jazirah Arab, dan mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan penakluk lain. Tidak oleh bangsa Romawi, tidak oleh Bizantium, tidak oleh Yunani sebelumnya. Tidak juga oleh Alexander Agung. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Mereka benar-benar mulai mengambil alih tanah para petani Yahudi. Mereka membawa koloni militer yang mengambil alih tanah tersebut. Dan secara bertahap selama 2 abad berikutnya, orang Yahudi menjadi minoritas di tanah kami. Memang begitu. Di bawah penaklukan Arab, orang-orang Yahudi kehilangan tanah air mereka. Orang Arab adalah penjajah. Orang Yahudi adalah penduduk asli yang terusir. Ya, itu terjadi dalam sejarah. Bangsa Yahudi diusir, kami dilempar ke ujung bumi, menderita penderitaan yang tak terbayangkan karena kami tidak punya tanah air, tetapi kami tidak menghilang dan kami tidak pernah menyerah dalam impian untuk kembali ke tanah air leluhur kami. Jadi dari generasi ke generasi, orang Yahudi bisa saja berada di Warsawa, mereka bisa di Yaman, mereka bisa di Tiongkok, dan mereka berkata, tahun depan di Yerusalem kita akan kembali, tahun depan di Yerusalem. Nah, itu menjadi mungkin karena orang Arab yang menaklukkan tanah itu pada dasarnya membiarkannya tandus. Mereka tidak pernah menjadikannya milik mereka sendiri. Itu adalah tanah yang tandus. Tanah itu benar-benar pada dasarnya adalah tanah kosong. Dan pada abad ke-19, gagasan untuk kembali tahun depan di Yerusalem menjadi kenyataan. Ngomong-ngomong, sebagian karena dukungan dari Zionis Kristen terhadap gagasan tentang kembalinya besar-besaran itu. Orang Yahudi kembali ke tanah Israel pada abad ke-19. Hasil dari kembalinya ini adalah kami mulai membangun pertanian, pabrik, tempat kerja.
Orang Arab dari negara terdekat bermigrasi dan kini menyebut diri mereka orang Palestina. Mereka merekonstruksi sejarah dan berkata, kami sudah di sini berabad-abad. Tidak, mereka belum pernah ada di sana. Tidak ada sama sekali. Dan juga tidak memiliki kesadaran nasional. Kami kembali menjadikan tanah itu milik kami. Dan kami berkata, oke, sekarang kita akan hidup bersama. Kami memutuskan mendirikan negara pada tahun 1948. Itu 75 tahun lalu dan kami berkata, semua orang bisa tinggal di sini. Orang Arab berkata, tidak boleh ada negara Yahudi. Kalian tidak berhak di sini. Ini tanah kami. Ini bukan tanah kalian. Ini tanah kami selama 3.500 tahun. Jika kamu mengambil alih apartemen seseorang, mengusir mereka, menggusur mereka, dan mereka tidak pernah menyerah atas klaim itu, dan mereka berkata, ini hak kami, lalu kamu meninggalkan tempat kosong yang tandus ini, oke? Dan para keluarga, keturunan orang-orang yang kau usir, kembali membangun kembali rumah ini, kau tidak bisa kembali dan berkata kepada mereka, kalian tidak pantas di sini, kami akan mengusir kalian. Terutama karena kalian pendatang baru yang datang untuk tinggal di, Anda tahu, di bagian rumah itu, yang mana merupakan tempat tinggal orang-orang Palestina. Oke? Kami katakan kepada mereka, kalian boleh tinggal di sini, kami boleh tinggal di sini. Tapi ini tanah kami, ini negara kami. Dan alasan konflik ini terus berlanjut adalah karena Palestina yang mewakili kekuatan kolonial penaklukan Arab atas Timur Tengah dan seterusnya, mereka berkata, ya, kalian tidak punya hak untuk negara Yahudi. Baiklah, kami melakukannya. Jika ada satu bangsa yang berhak atas sebuah negara, jika ada satu bangsa yang tidak pernah menyerah pada impian untuk kembali ke tanah leluhur mereka, jika ada satu bangsa yang membangun kembali rumah mereka dari nol, dari tanah tandus yang terbengkalai, itu adalah bangsa Yahudi. Untuk mengatakan kepada mereka, kalian telah menderita lebih dari siapapun, kalian tidak pernah kehilangan impian kalian, kehidupan nasionalmu di tanah leluhurmu. Kamu tidak punya hak untuk berada di sana, tetapi orang Arab yang berusaha menghancurkanmu, merekalah yang punya hak itu. Itu adalah penyimpangan total dari sejarah dan juga penyimpangan total dari keadilan. Orang Yahudi memang berasal dari tanah ini. Tanah ini adalah milik orang Yahudi. Orang Palestina bebas untuk tinggal di sini, di samping kami, di antara kami. Tetapi mereka tidak bebas untuk menuntut pembubaran negara Yahudi. Itu bukan keadilan, itu adalah ketidakadilan. Itulah kuliah terpendek yang bisa saya berikan tentang sejarah Yahudi. Jadi menurut Anda mengapa klaim bahwa orang Palestina entah bagaimana sudah ada di Israel terlebih dahulu dan telah diusir akibat pendudukan kolonial, katakanlah oleh orang Yahudi, mengapa menurut Anda gagasan itu memperoleh dukungan yang begitu besar, terutama di Barat? Karena ketidaktahuan. Maksudku, apa maksudmu? Mereka sudah ada di sini lebih dulu. Baiklah, kamu familiar dengan kisah Yesus kan? Yesus adalah seorang rabi Yahudi yang hidup sekitar 2000 hingga 2000 tahun yang lalu. Dia seorang rabi dari Galilea, oke? Dia datang ke Yerusalem, dia membalikan meja-meja uang meja-meja penukar uang di Temple Mount. Di mana itu terjadi? Apakah itu terjadi di Tibet? Itu terjadi di sini. Yerusalem adalah ibu kota kami. Raja Daud menjadikannya ibu kota kami 3000 tahun yang lalu. Jadi orang Yahudi ada di sini. Untuk mencoba mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini. Dan bahwa orang Palestina sudah ada di sini ribuan tahun yang lalu itu konyol. Kamu sebenarnya bisa mencari di Google dan melihat betapa absurdnya hal ini. Jadi sejauh menyangkut mengarang ulang sejarah kuno, itu tidak bisa dimaafkan. Karena siapapun bisa mencari tahu dan memahami bahwa orang Yahudi sudah ada di sini selama ribuan tahun, sedangkan orang Palestina tidak ada di sini. Sedangkan untuk masa modern, yang dikatakan oleh orang Palestina adalah, apa yang mereka katakan adalah, kami sudah di sini, Palestina adalah tanah yang subur di abad ke-19, dipenuhi oleh, Anda tahu, orang-orang Palestina, sampai orang Yahudi datang mengambil alih dan mengusir kami. Oke, nah itulah yang pada dasarnya dikatakan Arafat dalam pidatonya yang terkenal di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyalahkan Zionisme, menyamakan Zionisme dengan rasisme. Nah, hanya ada satu masalah dengan itu. Dia mengatakan bahwa invasi Yahudi ke tanah air Palestina yang subur ini terjadi pada tahun 1881, oke? Masalahnya adalah 12 tahun sebelumnya, seorang pengunjung terkenal di antara ratusan pengunjung lainnya bernama Mark Twain mengunjungi tanah suci dan ia menggambarkan gambaran yang sama sekali berbeda. Ia menggambarkan Palestina, saya mengutipnya, sebagai tanah tandus yang luas. Dia berkata,